Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami Jamaah Tauhid Robbani Kuta Cane, Aceh Tenggara, dan para muhibbin serta para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Bila mana seorang mukmin ingin menemui Tuhannya dan ingin pula diakui sebagai kekasihnya, maka kenalilah akan rahasia diri dan kenali pula lah Muhammad yang telah wujud dan nyata pada diri kita ini. Karena jalan untuk menemui Allah dan jalan untuk memahami siapa yang sebenarnya yang dikatakan sebagai kekasih Allah, itu tiada lain adalah Muhammad yang telah wujud menjadi rahasia diri kita ini. Sebab jikalau kita tidak mampu mengenal dan memahami akan hakikat rahasia diri kita, dan kita tidak pula mampu memahami siapa Muhammad itu yang telah wujud pada alam dan sempurna pada diri kita, maka kita tidak akan pernah bisa menemui Allah itu. Karena jalan untuk menemui Allah adalah dengan jalan mengenali Muhammad yang telah wujud menjadi rahasia diri kita ini. Maka itulah yang mesti kita pahami. Apa yang Allah utarakan kepada kita, kita gunakan kecerdasan akal fikir dan rohani kita. Siapa Muhammad itu yang sebenarnya? Makanya Allah katakan, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bahwa Muhammad itu bukanlah seorang bapak laki-laki dari dirimu, akan tapi Muhammad itu adalah seorang Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka kenalilah Muhammad secara makna hakikinya Bapak Ibu. Kenali pula Muhammad secara majazi. Kalau kita semua telah mampu memahami dan mengenali Muhammad secara hakiki dan secara majazi, insya Allah Bapak Ibu, kita mampu menemui Allah sebelum ajal itu datang kepada kita. Mampu kita itu berliqah dan bermusyahadah serta bertatap wajah dengan Allah sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya. Sebelum kita dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang yang tidak mengenal Tuhannya, yang tidak berliqah bermusyahadah dengan Rabb-nya sebelum roh itu melepaskan akan cangkangnya, maka inilah sebenarnya yang dikatakan Allah orang yang buta. Karena orang yang buta itulah sebenarnya orang yang tersesat, dan orang yang tersesat itu tempatnya adalah neraka. Ini yang selalu Allah khabarkan kepada kita. Kalau kita mau memahami akan rahasia dari setiap apa yang Allah sampaikan kepada kita. Wa man kana fi hazil aqma fa huwa fil akhirati aqma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia ini, kata Allah, aku pastikan dia buta di akhirat. Wa adalun sabila. Maka tersesatlah jalannya. Lalu buta yang bagaimana sebenarnya yang Allah maksudkan Bapak Ibu kepada kita ini? Apakah buta mata zahir yang ada di kepala kita ini, atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Inilah yang Allah utarakan kepada kita.
Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Kalaulah Allah mengatakan orang yang buta mata hatinya yang ada dalam dada ini adalah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka, buta mata hati itu apa maksudnya? Buta mata hati itu maksudnya Bapak Ibu, siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka aku pastikan di waktu matinya dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku di alam dunia ini, aku pastikan dia di alam akhirat pun dia juga tidak akan pernah mengenal akan aku. Siapa yang tidak mampu mengenal akan diriku, yang telah wujud dan nyata menjadi rahasia dirinya, aku pastikan dia juga tidak akan pernah mampu mengenal akan wujud aku yang telah wujud dan nyata di luar dirinya. Karena aku ini bikulli syai'in muhit, sesungguhnya diriku ini meliputi akan segala sesuatu, bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu apapun bentuk dan rupanya, sebenarnya itu adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Dirimu ini adalah bentuk lain daripada rupa diriku, kata Allah. Akulah sebenarnya dirimu dan dirimu bukanlah aku, akan tetapi dirimu adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Akan tetapi kesempurnaan untuk memandang akan kezahiran wujud nyatanya diri aku pada alam, itu tiada lain sempurnalah pada diri setiap insan ini. Inna rabbaka ahata binnas, sesungguhnya diriku ini sudah wujud, sudah nyata meliputi akan dirimu. Maka siapa yang mampu mengenali akan rahasia dirinya, pasti dia mengenal akan aku. Akulah sebenarnya dirinya, karena dirinya itulah kesempurnaan untuk memandang nyatanya akan wujud diri aku, kata Allah. Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang nyata. Kalau Allah yang wujud dan Allah yang nyata Bapak Ibu, itu makna yang sebenarnya. Tidak ada sesuatu apapun yang mampu menghijab, mendindingi akan kewujudan nyatanya diri Allah itu. Maknanya apa? Kalaulah mik ini nyata dan wujud, maka Allah itu lebih nyata, lebih wujud lagi dibandingkan nyata dan wujudnya mik ini. Kalau masjid ini nyata dan wujud, maka Allah itu lebih wujud dan lebih nyata lagi dibandingkan wujud nyatanya masjid ini. Kalau aku yang wujud semata-mata, kata Allah, dan tidak ada sesuatu apapun yang menyertai akan diriku, karena Allah lam yakun syai'an ma'ahu, tidak ada sesuatu apapun yang mampu menyertai akan diri Allah. Itu maknanya, jangan disandingkan aku dengan sesuatu yang lain, karena sesuatu yang lain tidak pernah ada. Sesuatu yang lain itu kalau ada, itu sebenarnya adalah bayang-bayang untuk memandang akan wujud nyatanya diri aku. Aku juga lah yang sebenarnya itu, kata Allah. Maka dalam bahasa hakikatnya, karena kesempurnaan memandang wujud nyatanya Allah itu pada insan, maka insan itulah yang dikatakan ainullah, nyatanya Allah itu. Insan itulah yang disebut wujudullah, wujud memandang nyatanya akan rupa Allah itu. Insan itulah sebenarnya hakikatullah, yang sebenar-benarnya. Kalau dilihat dan dipandang, insan itu di dalam bahasa ilmu tarikatnya, maka insan itulah yang disebut namanya mir'atillah, cermin untuk memandang akan nyatanya rupa diri Allah. Maka disitulah Allah menjelaskan, wa khalaqa Adam ka suratihi khalaqal insan ala suratir rahman. Aku jadikan Adam itu sebenarnya adalah untuk memandang nyatanya akan rupa diriku. Maka pahamilah makna Adam itu yang sebenarnya. Adam itu maknanya tiada. Kalau Adam itu maknanya tiada, maka siapa yang sebenar wujud dan yang sebenar ada?
Yang sebenar wujud dan yang sebenar ada itu adalah aku, kata Allah. Maka akulah Adam itu, dan Adam itulah bentuk rupa memandang akan diri aku. Akan tetapi kesempurnaan memandang Adam itu, inilah yang disebut namanya dengan insan. Khalaqal insan ala suratir rahman. Sesungguhnya insan itulah kesempurnaan memandang rupanya ar-Rahman itu. Ini yang Allah utarakan kepada diri kita. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku, dan sifatku itu tiada lain adalah diriku, kata Allah. Kalaulah insan itu adalah sifatku dan sifatku itu adalah diri aku, maka pahamilah, tiliklah siapa dirimu yang sebenar-benarnya. Siapa yang mau menilik, menyenter ke dalam dirinya, dia ingin memahami siapa sejati diri yang sebenarnya, pasti dia mampu mengenal dan menemui aku yang sudah wujud nyata pada dirinya. Inilah yang Allah jelaskan kepada diri kita, supaya kita mampu membaca yang tersurat dan mengkaji yang tersirat. Maka untuk menemui, mencari akan diri aku ini, kata Allah, bacalah alam ini, bahwa alam itu adalah alamat untuk mencari dan menemui aku. Ini yang Allah katakan kepada kita. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kami telah memperlihatkan wujud nyatanya diri kami pada sekalian alam ini, dan kami telah mewujudkan nyatanya diri kami pada dirimu, kata Allah. Hatta yatabayyana lahum annahu haq. Sehingga kamu benar-benar memandang wujud nyatanya aku itu pada dirimu. Akulah wujud yang maha nyata dari segala yang ada ini. Maka alam itu maknanya adalah alamat untuk mengenal, menemui akan diri Tuhan itu. Maka inilah pesannya Rasul kepada kita. Sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia, dan ruh itu sebelum meninggalkan akan cangkangnya. Maka ini yang ditarakan oleh baginda Rasul kepada kita ini. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan baidah. Barang siapa ingin mencari dan menemui Tuhannya keluar daripada dirinya, faqad dolalan baidah, maka sungguh ia berada pada kesesatan yang sangat jauh. Kalau kita memahami Allah itu wujud nyata dan terang, Bapak Ibu, lalu kita mencarinya dengan senter. Kalau memang Allah itu wujud nyata dan terang, kita senter, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah mampu bisa menemui akan dirinya. Namun ketika kepala senter ini kita arahkan kepada diri kita, barulah kita mampu menemui akan dirinya, bahwa dirinya yang wujud dan yang nyata itu sudah nyata dan terang pada diri sendiri. Karena diri sendiri bukanlah diri kita, akan tetapi diri sendiri nyatanya akan dirinya Allah itu. Cuma kita terhijab karena keakuan diri kita. Kita terhijab karena ilmu kita. Kita terhijab dengan akal pikir diri kita. Maka siapa yang ingin menemui aku, siapa yang ingin mencari aku, keluarlah kamu dari dirimu. Sebab apa? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal akan aku. Itu maknanya. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa engkau yang wujud dan engkau yang bersifat, aku pastikan engkau tidak pernah mengenal aku. Karena yang wujud dan bersifat itu adalah aku. Akan tetapi bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Kalau engkau sadar sesadar-sadarnya bahwa engkau itu bukanlah wujud, engkau itu bukanlah bersifat sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang, pasti engkau mampu menemui aku, karena yang wujud dan bersifat itu adalah aku. Akulah dirimu, dirimu bukanlah aku, akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diri aku, kata Allah. Maka menemui akan Allah itu, temuilah pada diri kita ini.
Maka disinilah kita mesti mampu memahami siapa diri kita ini yang sebenar-benarnya. Kalau kita sudah mampu menemui, memahami akan rahasia diri kita ini yang sebenar-benarnya, rupanya Allah itu tiada lain adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Maknanya, diri kita sendiri inilah sebenarnya wujud nyatanya diri Allah itu. Tapi ingat, walaupun Ustadz mengatakan diri kita ini wujud nyatanya diri Allah, tapi diri kita ini bukanlah kenyataan wujud diri kita. Akan tetapi diri kita ini kenyataan wujud nyatanya diri Allah. Sekiranya orang mengatakan kita ini orang, tapi orangnya kita bukanlah nyatanya akan wujud diri kita. Walaupun ada manusia mengatakan kita ini manusia, tapi manusianya kita bukanlah kenyataan wujud diri kita. Walaupun kita ini punya diri, tapi diri kita bukanlah kenyataan wujud diri kita. Kalau wujud diri kita bukanlah kenyataan wujud diri kita, lalu siapa diri kita ini? Siapa orang, siapa manusia? Orang, manusia dan diri kita ini tiada lain adalah Dia. Karena Dialah yang wujud, Dialah yang ahad, Dialah yang tunggal esa yang tiada berbilang. Wujud esa tunggal tiada berbilang itu maknanya Bapak Ibu, hanya Dia satu-satunya. Hanya Dia satu-satunya, itu maksudnya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Itu maknanya Dialah yang wujud semata-mata. Kalau boleh Ustadz bertanya sama Bapak Ibu ini, ya. Kalau tak dapat Bapak Ibu menjawabnya, jangan pulang dahulu. Karena masih pagi. Tapi kalau udah dapat nanti Ustadz pun pulang besok. Kalau Allah cuma yang esa, Allah cuma yang tunggal, Allah cuma satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain pada dirinya. Lalu siapa sebenarnya diri Bapak Ibu ini? Halo? Siapa sebenarnya diri Bapak Ibu ini? Kalau Allah cuma yang ada dan tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Maka sesungguhnya diri Bapak Ibu ini, inilah yang dikatakan bahasa hakikatnya wujudullah ainullah. Bahasa tarikatnya miratilah cermin untuk memandang diri Allah. Bahasa syariatnya hamba Allah. Siapa sebenarnya hamba Allah? Siapa sebenarnya cermin Allah? Siapa yang dikatakan ainullah? Bahasa ma'rifatnya tiada lain adalah Allah. Kalau tiada lain adalah Allah, ya Allah lah itu semata-mata. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu diri aku, kata Allah. Akulah insan itu yang sebenar-benarnya. Ketika Allah menjelaskan kepada kita insan itu aku dan akulah sebenarnya insan itu. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mengaku Allah? Apakah Bapak Ibu jadi Allah? Kalau Bapak Ibu bukan mengaku Allah dan bukan jadi Allah, lalu siapa sebenarnya yang dimaksud aku Allah itu? Kalau bukan Bapak Ibu dituduh sebagai ingin jadi Allah dan ingin mengaku Allah itu. Halo? Disuruh mengaku Allah tidak. Menjadi Allah pun tidak. Lalu apa makna sebenarnya? Yang ada itu hanya Allah, ya Allah. Apakah ngaku Allah? Tidak. Ingin jadi Allah? Tidak. Jadi Fir'aun nanti. Makna yang sebenarnya di sebalik kata-kata itu, ini Allah, ini nyatanya Allah, ini Allah. Itu maksudnya Bapak Ibu, bukan kita ngaku Allah, bukan pula kita jadi Allah. Akan tetapi makna itu mesti dipahami dengan rasa. Sesungguhnya kata-kata itu untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada jamaah, kepada umat. Sesungguhnya yang ada itu hanyalah Allah semata-mata. Untuk menghantarkan paham saja. Yang ada itu sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang hanya Allah. Gak ada kita. Maka inilah yang kita ambil hikmah dan iktibar. Ketika seorang santri Syekh Maulana Mali Ibrahim menyampaikan pesan kepada santrinya, wahai santriku,
aku ini mau minta tolong kepada dirimu. Ya, tolong sampaikan pesan aku kepada Syekh Siti Jenar. Kasih tahu beliau bahwa beliau hari ini juga dipanggil oleh Syekh Maulana Amal Ibrahim, dipanggil oleh aku. Sampaikan itu. Baik Tuan Guru. Lalu pergilah santri ini Bapak Ibu menemui Syekh Tuan Guru Syekh Siti Jenar. Wahai Tuan Guru Syekh Siti Jenar, dirimu dipanggil hari ini juga oleh Syekh Maulana Amal Ibrahim. Apa jawaban beliau Syekh Siti Jenar? Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada Selema Abang. Maka baliklah santri tadi Bapak Ibu. Pulang dia menemui gurunya. Wahai Tuan Guru Syekh Maulana Amal Ibrahim, aku sudah sampaikan pesanmu kepada beliau, tapi beliau mengatakan Syekh Siti Jenar tidak ada guru, yang ada Syekh Lema Abang. Lalu apa kata gurunya? Kamu ulang lagi kembali, temui dia, kasih tahu. Wahai Syekh Lema Abang, engkau dipanggil oleh Syekh Maulana Amal Ibrahim hari ini juga. Sampaikan seperti itu. Baik Tuan Guru. Pergilah beliau lagi Bapak Ibu, encong-encong saya bayinya. Lihat tahu encong-encong? Mau dudu-dudu saya. Bahasa kota Acehnya apa tuh? Encong-encong tuh. Bapak Ibu tak paham ya, maka Ustaz pun tak ngerti juga lah tuh. Oncong-oncong dudu-dudu tuh. Tegopo-gopo lah. Tahu tegopo-gopo? Anda juga tahu panik lagu tuh. Terburu-buru. Oncong-oncong yang bahasa Ustaznya. Apa kata beliau? Wahai Tuan Guru Syekh Lema Abang, diri engkau dipanggil oleh Maulana Amal Ibrahim hari ini juga. Apa kata beliau? Wahai santri, Syekh Lema Abang tidak ada, yang ada hanya Allah. Tambah bingunglah santri tadi. Balik lagi menemui gurunya Bapak Ibu. Wahai Tuan Guru Syekh Maulana Amal Ibrahim, aku sudah sampaikan pesanmu. Kata aku, wahai Syekh Lema Abang, dirimu dipanggil oleh Maulana Amal Ibrahim. Tapi jawaban beliau, Guru, Syekh Lema Abang tidak ada, yang ada hanya Allah. Makanya paning aku, Guru. Apa kata gurunya? Sekarang kamu jumpai beliau kembali. Katakan kepada beliau, wahai Syekh Siti Jenar, wahai Syekh Lema Abang, wahai Allah, hari ini juga engkau dipanggil oleh Maulana Amal Ibrahim. Baik Tuan Guru. Pergilah beliau Bapak Ibu menemui kembali. Sampai di sana apa kata beliau? Wahai Tuan Guru Syekh Siti Jenar, Syekh Lema Abang, Allah, dirimu dipanggil oleh Maulana Amal Ibrahim. Maka barulah beliau bisa datang menemui Syekh Maulana Amal Ibrahim. Yang menjadi PR kita, yang menjadi persoalan kita Bapak Ibu, ketika Syekh Siti Jenar, Syekh Lema Abang mengatakan dirinya Allah kepada santri, apakah dia mengakui dirinya Allah atau mengakui dirinya tidak jadi Allah? Kata-kata Syekh Siti Jenar, Syekh Lema Abang mengatakan Allah, mesti dipahami bahwa beliau tidak pernah mengatakan dirinya itu mengaku Allah. Beliau tidak pernah mengatakan bahwa dirinya jadi Allah. Kalau dia tidak mau mengakui dirinya Allah dan tidak pula mengatakan dirinya jadi Allah, lalu apa makna kata-kata yang diutarakannya itu kepada santri itu? Kata-kata yang diutarakan kepada santri itu sebenarnya beliau ingin memberikan paham kepada santri itu bahwa Syekh Siti Jenar, Syekh Lema Abang sebenarnya tidak pernah ada. Yang ada itu hanya Allah. Jadi dia hanya menghantarkan paham. Allah sajalah yang wujud dan yang bersifat sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Maka disinilah ulama-ulama kasab, orang-orang arif billah, selalu menghantarkan suatu pemahaman kepada kita ini. Supaya kita tidak berburuk sangka dan suuzon terhadap apa yang diutarakannya itu. Apa kata beliau? Ma yakhruju baina syafatain ilal isyrati wal iktibar. Apa yang keluar daripada dua bibir ini? Hanyalah menunjukkan suatu isyarat dan iktibar saja. Maka pahamilah makna yang tersirat di balik apa yang diungkapkannya itu. Karena untuk menerangkan dan menjelaskan bahasa hakikat menggunakan kata-kata Bapak Ibu sulit bagi diri kita ini.
Karena sulit kita mengutarakan, mengeluarkan makna hakikat melalui kata-kata dan lisan ini. Maka setiap kata yang dikeluarkan dari lisan ini, pahami dengan rasa. Jangan dipahami secara rasio dan akal. Kalau dipahami secara rasio dan akal, Bapak Ibu, maka disitulah terjadinya kesalahpahaman sehingga akan memunculkan namanya fitnah. Jadi orang-orang kasar, Ibnu Arabi, Syekh Siti Jenar, Abu Mansur Al-Halat, Abu Yazid Al-Bustami, mereka tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Apa yang mereka sampaikan itu sebenarnya untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada umat, Allah sajalah yang wujud semata-mata, selain dirinya tidak pernah ada. Maka pahami itu maknanya dengan rasa, selami bahasa itu dengan bahasa qalbu, bahasa rasa, Bapak Ibu. Satu contoh, Bapak Ibu, saya antarkan pemahamannya. Bahasa fana saja, Bapak Ibu. Fana itu apa artinya, Bapak Ibu? Fana itu lebur ya. Ini batu es. Kemudian batu es ini kita masukkan ke dalam baskom yang telah berisi air. Tunggulah batu es itu yang telah dimasukkan ke dalam baskom berisi air 1 jam. Setelah kita tunggu 1 jam, maka es itu pun lebur, fana, hancur dan sinah dia menyatu dengan air. Pertanyaannya, mana yang batu es dan mana yang air? Gak bisa Bapak Ibu membedakan. Ini hanyalah contoh saja. Kalau ini yang dikatakan namanya fana, Allah fana ke dalam diri hamba, hamba lebur ke dalam diri Allah, maka tidak tepat kita menggunakan bahasa itu untuk Allahnya. Kalau Allah fana ke dalam diri hamba, ini namanya hulul. Kalau hamba fana ke dalam diri Allah, itu sebut namanya itihad. Maka tidak tepat kata itu kita tujukan kepada Allahnya. Allah dengan hamba menyatu dia, terpatri jadi satu, yang disebut namanya wahdatul wujud. Itu juga tidak tepat dalam penyampaiannya. Kalau itu tidak tepat dalam penyampaiannya, kenapa itu diutarakan? Itu diutarakan sebenarnya untuk memberikan paham dan pendekatan saja, Bapak Ibu. Ini yang Ustaz katakan tadi, menerangkan bahasa hakikat amat sangat sulit, Bapak Ibu. Sulit bagi kita untuk mengeluarkannya. Maka dihantarkan dengan cara berkias. Ya. Kalau dihantarkan secara berkias, maka jangan dipahami secara rasio dan akal, pahami dengan rasa, pahami dengan bahasa kalbu. Karena ketika kita menghantarkan dengan kata-kata, Allah itu telah bersifat dia. Walaupun dia bersifat, namun hakikatnya tiada bersifat, Bapak Ibu. Contoh, Bapak Ibu. Ustaz mau hantarkan lagi sedikit pemahamannya. Bapak Ibu ingin menghantarkan pemahaman tentang Allah kepada suami atau istri, kepada anak atau menantu. Lalu Bapak Ibu diam saja, Bapak Ibu. Diam saja. Pertanyaan Ustaz, ketika Bapak Ibu ingin menghantarkan pengenalan Allah kepada suami atau istri atau anak menantu, Bapak Ibu diam saja. Pertanyaannya, pahamkah anak menantu suami kita itu memahami tentang Allah yang kita maksud? Paham atau tidak? Tidak karena paham, karena kita diam saja. Lalu bagaimana supaya dia paham? Maka melalui kata-kata, melalui namanya suara. Ketika kita menghantarkannya melalui kata-kata, suara dan bahasa, maka ketika itu Allah telah bersifat, Bapak Ibu. Walaupun Allah bersifat, karena kita menerangkan dan menjelaskannya, hakikat sebenarnya dia tidak bersifat. Lalu bagaimana supaya dia tidak bersifat? Maka jangan disebut diam saja, Bapak Ibu. Inilah kesempurnaan makrifat itu. Kesempurnaan makrifat itu, ini yang dikatakan oleh Rasul. Man arafallah fahuwallah. Wa man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah? Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang esa, tunggal, tiada berbilang. Dia cuma yang awal, akhir, zahir dan batin.
Maka yang awal, akhir, zahir dan batin, yang wujud dan bersifat itu hanya dialah itu. Pada saat itu kata Rasul, kalla lisanahu, keluh lidahmu, keluh lisanmu. Keluh lisan itu maksudnya Bapak Ibu, tiada kata yang bisa dikatakan lagi. Inilah ini maksud diam di dalam paham, paham dalam kesadaran, sadar dalam keheningan, hening dalam kepatuhan, patuh dalam keimanan. Rupanya Allah itu nggak bisa diutarakan Bapak Ibu. Allah itu tidak bisa dijangkau dengan akal fikir yang membuat kita ini paning aku. Karena dia tidak bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan. Tak bisa diuraikan dengan akal fikir. Membuat kita ini paning aku. Disitulah dinamai dirinya dengan Allah. Maka Allah itu yang tidak bisa dijangkau oleh akal fikir kita Bapak Ibu. Di situ letaknya pemahamannya dinamai dengan Allah itu. Kalaupun kita paham, kita mengerti tentang rahasia Allah, itu bukan karena kecerdasan kita, bukan karena ilmu kita, akan tetapi kita paham dan kenal akan Allah. Itu karena Allahnya yang mau membukakan rahasia dirinya kepada kita yang dipilihnya. Famay yahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang aku beri hidayah dan petunjuk, maka dialah sebenarnya orang yang aku pilih. Dialah sebenarnya menjadi wali dan kekasih aku. Kalaupun Allah memperkenalkan dirinya kepada wali dan kekasihnya Bapak Ibu, itu sebenarnya sebatas yang diberitahukannya kepada kekasihnya. Yang belum diberitahukannya, maka kita nggak akan pernah tahu. Kita tahu tentang Allah hanya sebatas yang diberitahukannya kepada diri kita. Oleh karena itu, jangan sok tahu, sok dekat, sok lebay tentang Tuhan. Dan jangan dibatasi pemahaman Allah itu dengan akal fikir dan diri kita ini. Disitulah rahasianya Bapak Ibu. Orang makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat. Dan orang tidak pernah mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat. Orang yang telah sampai kepada makom Tuhan, dia tidak pernah mengatakan dirinya telah sampai kepada makom Tuhan. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya sampai kepada makom Tuhan juga belum tentu sampai kepada makom Tuhan. Karena ilmu ini tidak ada pengakuan di sana. Makanya orang makrifat itu lebih banyak dia diam saja Bapak Ibu. Ya. Tapi diamnya itu bukan diam-diam, diam di dalam paham maksudnya. Orang-orang tua kita dahulu Bapak Ibu yang telah sampai kepada pemahaman kasab, dia tidak banyak bercerita untuk mengenalkan Allah itu kepada anak-anaknya dan kepada jamaahnya. Kalau kamu ingin kenal Allah, kalau kamu ingin menjumpa Allah, duduk kamu di situ. Ketika kamu duduk situ, hening kamu, hening. Itulah yang hening itu dah dia itu. Ketika hening itulah baru kita bersobok. Nih yang turun naik dah. Itu dia itu. Tapi dia tidak menerang, itu dia itu tidak pernah di siapa itu. Karena tidak bisa diutarakan Bapak Ibu. Karena ilmunya memang begitulah waktu masanya untuk menerangkan itu. Jadi orang yang telah mengenal Allah Bapak Ibu, zahir dan batin, rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Jangan Allah itu dikatakan kita, jangan kita dikatakan Allah. Allah katakanlah Allah, kita sebutlah kita. Walaupun kita katakan kita, namun kita dah paham rahasia kita itu tiada adalah dirinya. Disitulah rahasianya. Al-insanu siri wa ana sirahu. Insan itu adalah rahasiaku, akulah sebenar-benarnya rahasianya. Maka untuk lebih paham dan mengertinya Bapak Ibu, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, kalau kita ingin menemui Allah, ingin pula kita diakui sebagai kekasihnya Allah, kenali diri dan kenalilah Muhammad. Karena dengan cara mengenal dirilah kita mampu menemui Allah, dengan cara mengenal Muhammad lah kita paham siapa sebenarnya kekasih Allah itu yang sesungguhnya. Nah, jadi kita memahami sebelum adanya segala yang ada. Dan sebelum adanya kehidupan ini, maka yang lebih dahulu ada sebelumnya yang ada ini. Ya, yang lebih dahulu ada sebelum adanya kehidupan ini
itu hanyalah dia semata-mata. Bahkan Bapak Ibu, kata-kata hanya dia semata-mata itu pun tidak pernah ada. Kata-kata itu pun tidak pernah ada, juga nggak pernah ada. Pada masa itu, inilah yang dikatakan pemahamannya, ya, yang disebut zatul haq, yang dikatakan zatul bihal, yang dikatakan wujud hakiki, yang disebut namanya zatul bahdi, yang dikatakan ghaibul ghuyub, yang diutarakan dengan wujud la sautun wala harpun, atau istilahnya kuni atau kuni bil kuni. Sebenarnya Bapak Ibu, kata-kata kuni bil kuni, zatul hal, zatul bihal, zatul haq, wujud mutlak, wujud hakiki, ghaibul ghuyub, itu istilah saja untuk memberikan pemahaman bahwa yang ada ketika itu hanya dia semata-mata. Makanya diutarakan hu, bukan kata-kata hu itu yang hu. Bagaimana Bapak Ibu memahaminya Tuhan? Ustaz saja sulit bagi Ustaz menerangkannya. Kalau Ustaz sulit menerangkannya kepada Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu. Maka orang makrifat, orang yang sudah kasab, orang sudah sampai kepada makam Tuhan, sulit bagi dirinya menceritakan tentang diri Tuhan. Apalagi orang tak mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan hanya sebatas mengenal huruf, nama, dan tulisan. Ini berbahaya. Makanya Allah katakan, amtakulu alallah ma la ta'lamun. Haram bagi dirimu, haram bagi seseorang bercerita tentang diriku, padahal dia belum mengenal aku. Dia belum bertatap wajah dengan aku. Sebab orang yang bertatap wajah dengan aku, ketika itu dirinya mati. Ketika itu dirinya fana. Ketika kita mati dan fana, inilah yang membuat orang tua kita tuh gampang pula dia melihat anak-anaknya. Kamu masih kecil, jangan lagi belajar ilmu ma'rifat, ilmu ketuhanan, nanti cepat mati kamu nanti. Belajar ilmu ma'rifat, ilmu tauhid, cepat matinya. Benar atau salah tuh Bapak Ibu? Salah atau benar tuh? Benar itu. Cuma orang tua yang tak paham, takut anaknya mati. Padahal yang dimaksudkan itu bukan mati secara makna hakiki. Bukan mati berpisahnya ruh dengan jasad ini. Tapi yang dimaksudkan itu adalah mati akan keakuan dirinya, yang merasa dirinya wujud dan yang bersifat itu sebenarnya. Makanya Ustaz katakan sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mengenal Allah, ingin berjumpa Allah, wajib bagi Bapak Ibu berhenti jadi orang. Mau Bapak Ibu berhenti jadi orang? Kalau berhenti jadi orang tuh mati tuh. Sebab Nabi katakan apa? Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa berjumpa Allah. Takkan bisa kamu itu liqa dengan Allah. Takkan bisa kamu itu bermusahadah dan bermuajah dengan Allah, kecuali kamu benar-benar ikhlas mati. Orang yang ikhlas mati itu yang bisa berjumpa Tuhan. Kalaulah orang yang ikhlas mati yang bisa berjumpa Tuhan, pertanyaannya, mati yang bagaimana yang dikatakan Nabi? Ini yang dikatakan Nabi, mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum ajalmu datang. Matikan dirimu sebelum habisnya usia umurmu. Matikan dirimu sebelum datangnya Israel. Matikan dirimu di dalam hidup. Matikan diri di dalam hidup sebelum ajal datang, sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya. Itu maksudnya, matikalah kesadaran dirimu yang merasa dirimu wujud dan bersifat itu. Barulah kamu menemui berjumpa dengan akan diriku, kata Allah.